Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Waalaikumsalam. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bantu Bisnismu. Kita akan membahas tentang serba-serbi bisnis, tentang keuangan, tentang manajemen, tentang pengelolaan SDM dan lain-lain. Pokoknya serba-serbi tentang bisnis. Seperti janji kita kemarin, kita akan membahas suatu tema yaitu bisnis autopilot. Seperti biasa, di sebelah kiri saya ada Coach Iqbal yang sudah melalang buana. Perlu lah diomongin kayak gitu. Itu kelebayan Jadi seperti biasa di sebelah kiri saya ada Coach Iqbal. Beliau adalah founder dari Bantu Bisnismu, kemudian beliau aktif di Koperasi KSU dan bisnisnya banyak banget. Ada properti, ada investasi, kemudian ada kuliner juga dan lain-lain. Oke, kita akan membahas tema bisnis autopilot. Gimana apa yang mau dibahas ya? Nah, sebelum kita ngomong bisnismu sudah autopilot belum sih? Jadi gini, nah ini kita mesti samakan persepsi tentang autopilot dulu ya. Oke. Nah, jadi autopilot itu kalau menurutku pribadi itu secanggih-canggihnya pesawat. Ini pilot ya. Pilot kan mengemudikan pesawat. Jadi secanggih-canggihnya pesawat tetap butuh pilot. Butuh pilot. Nah, pilot. Jadi autopilot di sini bukannya berarti bisnisnya jalan, owner jalan-jalan, bukan. Bukan. Ya kalau kayak gitu rombong bakso juga bisnis jalan, owner jalan-jalan. Jadi gampang. Jadi kalau misalnya kriteria bisnis jalan-jalan, autopilot itu bisnis jalan-jalan, owner jalan-jalan, jadi pedagang bakso kaki lima aja atau bakso gerobakan. Bisnis travel juga gitu. Iya sama. Owner jalan-jalan, bisnis kalian jalan. Jadi tim tour leader gitu ya. Nah, tapi di sini bisnis autopilot di sini yang ingin disampaikan adalah artinya sudah punya sistem manajemen. Punya sistem, punya struktur, sehingga mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang posisinya masih sebagai direktur utama sudah bisa lompat keluar dari bisnis, jadi dari komisaris, jadi pengawas. Jadi bisnisnya harusnya sudah ada tim manajerial yang berjalan tetap, tapi harus diawasin sama seorang komisaris. Harus keluar enggak? Jadi direktur. Nah gini, kan di bawahnya itu ada GM juga. Nah betul. Nah makanya tergantung. Artinya kalau misalnya bisa sih kita menjalankan bisnis itu bukannya in the business tapi on the business. On the business. Artinya on the business kita tetap mengawasi bisnis kita tapi secara 2 dimensi bukan 3 dimensi. Oke. Karena kalau 3 dimensi itu udah harusnya taktis orang lapangan yang mengawasi 3 dimensi. Jadi kalau kamu pernah mungkin dulu main Warcraft tau kan? Warcraft. Ya. Nah, itu kan Warcraft itu kan kita kan tidak terlibat di dalam pasukan, tapi kita kan mengatur strategi kan, strategi kapan kita nyerang, bagaimana kita bangun. Nah, tapi coba kalau misalnya kamu berada di dunia Warcraft, kamu dunia 3 dimensi, ya pandanganmu kan terbatas sekali. Kamu nggak tahu musuhmu sedang ngapain, yang di sana lagi ngapain, masalah keuangan kamu nggak tahu, ya tahunya cuma di lapangan doang kan itu. Nah makanya kenapa bisnis itu harus on the business ya tadi, artinya kita melihat bisnis secara 2 dimensi, kita lihatnya dari level yang berbeda gitu loh. Itu kalau menurutku bisnis autopilot. Nah kalau ditanya tadi apakah bisnis autopilot apa enggak, kalau menurut kriteria aku, bisnis kita sudah punya manajerial. Sudah punya manajerial. Sudah punya sistem manajerial. Sudah ada direkturnya sendiri, ada GM sendiri. Tuh, jadi ya sudah, insya Allah sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap harus diawasin. Nah, ini berdasarkan pengalamanmu ya. Ketika kamu in the business, waktu itu masih mengelola perusahaannya, begitu kamu tinggal, itu kan autopilot. Ya. Ini enggak gini. Gimana? Begitu kamu tinggal. Enggak, gimana? Begitu kamu tinggal, ada masalah enggak? Nah, karena kan biasanya seluruh kebijakan itu kan berada di kamu, di owner. Kemudian peralihan itu ada masalah enggak? Nah, jadi gini, ketika kita bicara autopilot berarti harusnya kita sudah minimal sudah berada di posisi direksi lah gitu. Jadi sudah ada, paling nggak sudah ada manajer, sudah ada staff gitu. Paling tidak. Karena gini, kebanyakan itu memang tujuannya bisnis, banyak orang yang pengennya bisnisnya autopilot. Tapi ketika ditinggal sama dia sudah menyiapkan sistem semuanya, sudah siapkan SOP sudah lengkap, sistem otorisasi sudah lengkap. Tapi ketika dia mau meninggalkan bisnisnya malah kocar-kacir. Artinya bingung gitu. Apa kayak
kapal kehilangan nahkoda. Betul. Berarti artinya SOP sudah jalan, tapi memang eksekusinya tidak paham tentang apa yang harus dikerjakan. Oh gitu. Ya karena kan kayak tadi, artinya kalau misalnya secanggih-canggih pesawat, tapi kalau misalnya pengoperasiannya, misalnya pilotnya juga nggak paham ini tombol buat apa ya, ini kalau misalnya ditarik setirnya, didorong setirnya ini karena mana ya, secanggih-canggih pesawat ya ambruk juga. Iya. Nah jadi kan kayak gitu. Jadi sistem yang baik biasanya disupport sama sistem yang baik, terus habis itu sama tadi SOP dan lain-lain ya, manajerial. Tapi kalau misalnya operatornya itu nggak handal, nggak paham tentang harus ngapain aja sama aja bohong gitu. Nah makanya ada yang perlu namanya kaderisasi. Nah itu kaderisasi juga bisa dari bawah bottom up atau top down. Misalnya kalau kita baru ya, misalnya mulai dari bisnis kecil kita sendiri, mulai dari mungkin segala macamnya dari kita sendiri ya, marketing, terus habis itu operasional semuanya itu kita sendiri yang handle, keuangan. Nah terus habis itu kita mulai rekrut. Nah itu kaderisasi dari bawah ke atas. Atau kalau misalnya kamu gitu misalnya sudah terlahir sangat kaya dan rupawan gitu. Amin. Nah, kalau rupawan jelas. Oh sombong boleh. Jadi ya enggak. Nah, kalau misalnya memang kamu sudah punya bisnis dan kamu ngerasa kalau mulai dari bawah lagi kelamaan, ya nggak apa-apa langsung rekrut aja, misalnya gaji berapa? Gaji direktur, oke, gaji direktur 20 juta gitu misalnya ya. Suruh kamu ngurusin, coba buatkan sistem segala macam ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya. Tapi kan gini, kalau bisnis kita mulai dari awal, itu kan keterikatan bisnisnya sangat tinggi. Betul. Jadi kadang ada mindset, ada perasaan kalau aku yang yang tidak melakukan, tidak akan kerjaan ini tidak akan beres 100%. Jadi ada ketakutan dari pemilik bisnis itu untuk meninggalkan bisnisnya. Jadi gimana untuk mengatasi perasaan-perasaan seperti itu gimana? Nah, itu makanya tadi kan harus ada namanya kaderisasi. Kekhawatiran itu kan karena tidak ada rasa tidak percaya kepada timnya. Ya kan? Makanya kaderisasi itu juga pelimpahan authority, pelimpahan kewenangan juga nggak langsung serta-merta semuanya kita limpahkan ke dia, enggak, pelan-pelan. Misalnya dari 100% aktivitas kita handle pertamanya, kita rekrut orang, mungkin kita kasih porsi 10% dulu. 10% dulu. Kita lihat dulu gimana. Nanti makin bagus, kita kasih lagi limpahan 20%, 30%, sampai mungkin porsi yang tertentu. Kalau perlu kita rekrut orang lagi, misalnya mentoknya 20% ya, berarti kan kita mesti porsi 80%. Rekrut orang lagi, limpahkan lagi 20%. Jadi mungkin kalau 20% 4 orang, ya kan 80%. Kita pegang tinggal 20% aja, mungkin yang tinggal kebijakan internal aja yang kita pegang. Tapi kalau untuk jalan, SOP keluar, pelayanan, habis itu handle komplain dan handling komplain, nah itu sudah bisa dilepas ke bawah. Misalnya kayak gitu. Makanya butuh kaderisasi. Tapi perlu nggak semua bisnis itu kita autopilot? Kalau menurutku perlu. Kenapa? Jadi gini, supaya kita tuh bisa ngelihatnya tuh lebih komprehensif. Jadi nggak cuma lihat satu bisnis itu cuma satu bisnis aja. Ya ibarat gini, misalnya kita berdiri di gedung Puncak 50 gitu. Maka kan gedung-gedung yang lain kan kita bisa lihat. Kadang kan gini, aku sudah nyaman di bisnis ini, aku sudah nyaman. Artinya aku pendapatanku sudah lumayan, aku juga di bisnis ini. Kadang kalau aku lepas dari bisnis ini, maksudnya hanya mengawasi, maka kegiatanku akan banyak berkurang. Aku nganggur nantinya. Gini, kamu tuh yang penting sibuk, tuh yang penting punya uang gitu. Nah kalau mindset berarti. Oh iya mindset. Oke. Makanya kalau mau sibuk, iya boleh aja ikut pelatihan di mana-mana, gak usah ikut bisnis ya, pokoknya sibuk doang gitu. Atau ambil S2, S3 kan bisa juga gitu loh. Yang penting kan, makanya mau kemana? Kalau misalnya kita ingin membangun sesuatu jelas, jadi kita membangun sesuatu. Bisnis itu cuma kendaraan. Bisnis itu cuma kendaraan, teman-teman ya. Kalau versiku itu, bisnis cuma kendaraan. Yang penting itu tujuan akhirnya. Oke. Nah jadi ketika kita misalnya sudah punya bisnis satu, ya kita mau ngedein lagi boleh. Mau lepas bikin mainan baru juga boleh. Terserah. Yang penting kita kan gini. Tadi kan sudah dibilang zona nyaman ya. Nah, zona nyaman itu boleh-boleh aja sih, tergantung orangnya. Ada juga orang yang kurang nyaman, kok bosan nih, saya pengen cari tantangan baru. Nah, itu kan boleh-boleh aja. Ya contoh kayak gini lah, pernah nonton film Batman kan? Pernah. Nah, sudah kelewat kaya kan dia jadi pukulin orang. Jadi kan nggak nganggur juga kan, kamu nggak pengen jadi Batman gitu. Lumayan. Nah, artinya kan, coba kalau misalnya Batman nggak punya duit, Green Arrow gitu kan juga orang kaya juga, makanya dia punya waktu buat mukulin orang. Nah, artinya masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan kalau misalnya kita sudah terlepas dari rutinitas yang kalau aku bilang harusnya kita bisa mengerjakan hal yang lebih besar lainnya. Iya. Besar lainnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang kayak misalnya konglomerat dunia misalnya gitu ya, atau entrepreneur kelas dunia,
dia kan kalau misalnya sudah mentok di bisnis dia buat yayasan. Iya. Nah, buat yayasan. Kan gitu, dia buat yayasan. Artinya dia tahu bahwa hidupnya ini lebih berharga daripada cuma sekedar berkutat di pekerjaan. Ada sesuatu yang harus dia bangun. Gitu loh. Nah, jadi kalau aku bilang kenapa harus autopilot supaya aku bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah kamu nih contohnya kan kamu bisnis propertimu kamu lepas, kamu serahkan ke orang lain, kamu bikin mainan baru, jadi gitu. Bisa, jadi macam-macam boleh bikin mainan. Kalau aku pribadi, kalau pengalaman aku memang, kalau pengalaman pribadi memang ketika dulu kan kita jadi pernah jadi developer, terus kita bangun perumahannya kita kontrakin. Nah, ketika sudah dikontrakin ada pengelolanya, ya kan, sewa menyewa ya, terus habis itu ya kita dapat masukan sudah dari situ. Nah, terus apakah kita mau bangun properti lagi? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya aku saat ini belum saatnya lagi untuk bangun nanti gitu. Tapi tetap nanti akan ada penambahan aset. Artinya kita memperbanyak aset lah. Memperbanyak cash flow sehingga lebih bermanfaat. Kita bisa nolong orang dan lain-lain lah. Ketika perusahaan kita mau tinggal, mau kita autopilot. Jadi ada indikator nggak? Misalnya SOP sudah berjalan 100%. Kemudian keuangan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Terus pokoknya SOP berjalan 100%. Ada indikator yang lain nggak selain SOP, selain kaderisasi tadi? Ya, jadi nanti masuk matriks kerja. Jadi SOP. Jadi matriks berarti. Matriks kerja. Jadi kan SOP tadi itu kan ibaratnya kan cuman buku atau program gitu kan. Nah, tapi yang panduan. Nanti yang mengoperasikannya bagaimana? Nanti kita dari matriks itu kan kelihatan seberapa paham sih dia menjalankan SOP ini. Sih, Ros, sebentar. Sebelum itu aku pengen tanya, ini ngapain sih? Gandolin tas ini? Enggak, biar gak kelihatan dulu. Oh, jelas. Wah, ini kayak kepikiran tuh apa? Tasnya dikemul-kemul. Makanya dari tadi kita ngopo maksudnya. Iya. Kamu kan dikempesin. Gak ada. Ya dia lah kan kayak gini. Nah gitu Ros, jadinya Ros. Ya terus apa namanya KPI ini apakah kita bahas di lain kesempatan atau? Ya lain kesempatan aja. Lain kesempatan aja. Jadi matriks itu penting untuk sebuah perusahaan. Jadi untuk kita kontrol, kemudian kita melihat target itu penting banget. Jadi mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Kemudian kalau kita melihat perusahaan-perusahaan gede ya Bang. Misalnya kayak apa yang gede ya, kayak Toyota gitu. Sudah autopilot gak sih? Jadi gini, kalau Toyota, Adidas, Nike, menurutmu sudah autopilot nggak? Jadi gini, kalau misalnya dibilang autopilot makanya versi mana? Ada juga yang bilang autopilot. Kalau misalnya versi autopilot berarti tadi harus sudah punya sistem kan gitu. Jadi kan siapapun pengemudinya, siapapun pilotnya itu bisa berjalan dengan baik perusahaan itu. Betul. Berarti itu termasuk autopilot. Tergantung menurutku termasuk autopilot. Jadi sudah punya sistem, terus habis sudah gitulah, udah masuk autopilot. Tinggal nanti bagaimana pilotnya kan gitu. Bagaimana direksinya, bagaimana manajemennya kan kayak gitu. Nah, terus kalau tadi bilang apakah mereka sudah autopilot? Kalau menurutku sudah. Jadi kalau misalnya bagiku sebuah perusahaan tuh harusnya ya itu dikelola secara profesional. Makanya kalau bisa kepemilikan kita terhadap bisnis itu harusnya semakin lama semakin kecil. Karena nggak ada kepentingan pribadi kan, makanya tadi ya. Jadi kelemahannya pebisnis sekarang, teman-teman yang ini kebanyakan lah ya, kebanyakan itu kemelekatan dirinya pada bisnis itu kuat. Iya, seperti yang kamu bilang tadi kan saya yang bangun. Jadi makanya saya harus terjun segala macam. Nah, artinya nanti keputusan-keputusan yang lain, keputusan-keputusan itu akan nanti lebih berpengaruh ke dia sentris. Jadi misalnya kayak aku, jadi kayak Rozi sentris gitu loh. Jadi dan timnya juga ngelihat bahwa ini perusahaan ini tergantung Pak Rozi mau bawa kemana. Nah, sedangkan perusahaan yang bagus itu harusnya dikelola secara ya tidak ada kepentingan pribadi di situ. Ya semuanya harus maju, ya baik tim, karyawannya. Makanya harus dikelola secara profesional. Nah, bagusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah sudah semakin besar, harusnya nggak bermain di UKM lagi, korporasi paling bagus. Iya, terus tadi disinggung UKM. Lah, kan kriteria bisnis seperti apa yang bisa autopilot? UKM kah bisa autopilot apa enggak? UKM juga bisa autopilot. Bisa juga autopilot. Jadi kalau sudah pegawainya sekian, omset sekian, sudah saatnya autopilot, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Karyawan kita juga enggak terlalu banyak kan. Ya. Kalau enggak terlalu banyak, pokoknya yang penting semuanya sejahtera.
terus bisnisnya maju, semakin baju bisnisnya, karyawannya juga semakin sejahtera kan, yang utama kan kayak gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan, kenapa bisnis ini perlu autopilot? Karena kalau kita terus di bisnisnya, kita tidak melihat secara bisa menyeluruh. Iya betul. Kemudian ketika kita on the business, kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Betul. Seperti itu. Jadi kita bisa ngawasin, multitasking lah. Multitasking. Jadi kita bisa ngelihat, oh bisnis yang ini seperti ini, terus kegiatan kita yang lain seperti ini. Jadi kita ngelihatnya tuh udah by dashboard aja. By dashboard. Jadi ya sama kayak kita naik mobil kan ada dashboard ya. Kita kan nggak perlu tahu mesin itu gear bekerjanya gimana. Taunya kan pokoknya kalau ketinggian kita harus ngerem. Iya. Kalau misalnya RPM-nya ketinggian kita harus ngerem, atau misalnya kecepatannya tertinggi kita harus ngerem. Kapan indikatornya bensin mau habis. Kan kita nggak perlu tahu kerjanya mesin itu gimana. Jadi sudah seperti itu, kita by dashboard udah bisa melihatnya. Tetap harus dikontrol. Iya. Gitu, Ros. Ada loh yang teman ini ya, ayahnya teman. Itu kan sudah kira-kira umur 70 ke atas. Dia masih jalan-jalan ke pabriknya, masih ngontrol, masih ini. Aku pernah nanya, Bal. Om, kenapa sih kok masih ngontrol ini? Jadi dia gak 100% percaya sama karyawannya. Nanti kalau bukan aku yang melihat, nanti kurang pas. Kemudian nanti mesinnya jadi rusak. Jadi mungkin kita harus benar-benar delegasi itu harus kita percaya penuh gitu kepada tim kita gitu. Betul. Makanya sekarang kan kayak gini. Apa yang terjadi kalau misalnya tadi usia udah 70 kan, misalnya tutup usia 70 lah. lebih. Nah, misalnya tutup usia, maka apa yang terjadi dengan bisnisnya? Kalau misalnya dia tidak terlalu percaya sama anak-anaknya untuk mengelola atau sama ini ya maka pasti akan kocar-kacir. Jadi makanya namanya mendidik itu, kita bilang misalnya seakan-akan kayak orang tua mendidik anaknya itu kan, bukan berarti harus dimanja kan. Iya. Dikit-dikit harus disuapin, habis makan harus dicuciin kan kayak gitu. Kadang-kadang kita biarkan dia jatuh, anak itu jatuh dari sepeda ya kita biarin. Biar mereka belajar gitu. Oke. Ya ibaratnya bisnis seperti anak kita lah gitu loh. Kita harus ya dari merangkak kayak kita rangkul. Nanti kalau udah gede ya dia harus mandiri. Tapi kan ada yang ini anakku, kemudian aku kasihan banget mau melepasnya. Ya boleh, sayang banget untuk dilepas. Boleh, tapi nanti kan gimana kalau misalnya nanti udah gede. Sudah gede anak ini. Masih jadi mungkin oke lah, mungkin ya kita lihat mungkin ada jadi anak manja atau segalanya. Ya ketangguhannya pasti kan beda-beda lah. Nah, ya nggak apa-apa, karakter nggak ada yang salah ya. Maksudnya nggak ada yang salah. Boleh aja dia suka, misalnya kayak tadi itu ngawasin bisnisnya, ya boleh-boleh aja sih. Pokoknya kan selama berhasil maka benar kan itu. Jadi kalau boleh disimpulkan lagi, hal-hal yang penting sebelum kita autopilot, yang pertama adalah kaderisasi. Kemudian yang kedua adalah sistemnya sudah jalan dengan baik. Betul. SOP dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah harus percaya terhadap timnya. Iya, betul. Yang kita delegasi. Ada lagi tambahan? Ya mungkin itu poinnya. Poinnya itu jadi semua bisnis bisa autopilot. Bisnis yang kecil, UKM, apalagi bisnis yang besar. Jadi bisnisku masih kecil, aku nggak bisa autopilot. Aku masih masak sendiri, jual sendiri, kemudian belanja sendiri. Lah semua itu bisa didelegasikan. Kalau menurutku bisa. Tapi ada juga orang-orang yang berpandangan bahwa nggak bisa, autopilot itu hanya utopia doang. Ada yang beranggap begitu, nggak bisa selamanya tuh meskipun kita tinggal, makanya kan kita bilang tadi cara melihatnya bagaimana. Jadi kalau menurut kami tadi adalah autopilot itu tetap harus butuh pilot yang kompeten, tapi paling enggak sistemnya sudah terbentuk sehingga kayak tadi secanggih-canggihnya pesawat kalau yang mengemudikan pilotnya juga kurang kompeten ya kemungkinan ambruknya kan besar juga. Gede juga. Makanya kan tadi bayarannya pilot makanya mahal. Nah, sama di bisnis juga seperti itu. Sebetulnya semakin tinggi posisi bayarannya juga semakin tinggi karena tapi otomatis pesawatnya kan harus canggih dulu. Ya coba misalnya pilotnya handal banget ya, tapi dikasih pesawat baling-baling ya. Atau ya pesawat yang biasa lah gitu. Juga. Nah, iya, itu pesawatnya Nazi Red Baron ya. Harus baling-baling diputer-puter. Ngos-ngosan. Ya kayak gitu, artinya sistem dibaikin, terus habis itu manajerial juga. Nah, jadi kalau kita memandang autopilot seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang beda pandangan, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, boleh-boleh juga. Gitu. Pokoknya selama berhasil maka benar kan. Jadi itulah hasil obrolan kita bisnis autopilot dengan Coach Iqbal. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Apa kita bahas apa? Ya nantilah kita bahas. BTW ini kita mungkin bahas tentang franchise kayak tentang itu bisa. Nanti kita
kita gali lagi. Bisa. Franchise menarik itu. Waralaba itu. Ya, waralaba. Jadi cukup sekian kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.